sekolah. Selamat siang Pak Prince. Bagaimana Kabarnya baik. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Puji Syukur. Kabar saya baik. Baik Bapak. Pada kesempatan ini saya minta waktunya sebenarnya untuk menganalisis penerapan proses pengambilan keputusan Bapak sebagai kepala sekolah. Iya. Ya, saya juga ada beberapa pertanyaan yang saya siapkan. Iya. Pertanyaan kepada Bapak. Iya. Jadi kita mulai saja Bapak. Boleh, silakan. Baik, yang pertama tuh selama ini kira-kira bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oh ya, ini pertanyaan bagus sekali dan saya tentunya tidak sulit menjawab itu karena saya juga guru penggerak ya. Jadi untuk membedakan bahwa itu dilema etika atau bujukan moral itu mudah. Kalau dilema etika, di mana kasus itu, kalau kita mau buat keputusan, dua-duanya itu benar ya, mau putuskan ini juga benar, ini juga benar. Tinggal bagaimana yang paling bijak mana kita pilih yang itu. Sementara kalau bujukan moral itu hitam putih, benar salah. Jadi di sana kita langsung tahu kita harus memilih yang benar. Tapi memang dalam banyak kondisi kepala sekolah atau seseorang itu karena merasa terpengaruh oleh bujukan-bujukan moral, dia bisa saja memilih sesuatu yang salah karena menguntungkan dia. Nah itu kembali ke pribadi seorang pemimpin yang mengambil keputusan. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih. Terus pertanyaan kedua saya itu, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Nah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Oh iya, bagus. Kalau pertanyaan itu berarti kaitan dengan dilema etika. Ya itu pertanyaan dilema etika. Jadi memang dalam mengambil keputusan terkait dengan dilema etika itu idealnya itu kalau kita mempertimbangkan masak-masak atau bisa meminta masukan-masukan dari banyak orang. Tetapi kalau kasusnya itu walaupun dilema etika tetapi masih sederhana, saya bisa putuskan sendiri, begitu ya. Saya bisa putuskan sendiri untuk dilema etika. Tapi kalau saya lihat kasusnya itu sifatnya agak kompleks dan pengaruhnya besar, biasanya saya meminta pendapat-pendapat dari teman-teman lain. Dalam hal ini mungkin kepala sekolah. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Terkait dengan apa dulu? Terkait dengan dilema etika. Oh, dilema etika. Jadi saya kembali ke tadi. Kalau dengan melihat kasusnya kan saya bisa lihat masalah ini berarti ini masuk dilema etika atau bukan. Kalau saya sudah tahu bahwa ini dilema etika, pertama saya melihat tadi kompleksitas kasus. Kalau memang sederhana, walaupun dia dilema etika, saya bisa memutuskan begitu yang bijaknya mana. Jadi yang intinya itu dia berpihak pada murid, begitu ya. Tetapi kalau kasusnya itu berkepentingan dengan banyak orang, biasanya saya meminta bantuan, pendapat-pendapat orang-orang dekat saya. Jadi tidak hanya wakil kepala sekolah dan guru-guru senior yang saya pikir, oh ini bisa kasih masukan ke saya. Itu kira-kira prosedur yang saya buat selama ini. Terus kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya itu tadi, karena dia dilema etika, berarti di sana kan apapun yang kita putuskan dua-duanya benar. Itu tantangan sebenarnya. Kita putuskan A juga menguntungkan salah satu, kita putuskan B juga menguntungkan. Tetapi tidak bisa kedua-duanya. Bisa kita putuskan A, berarti di bagian B itu mungkin merasa dirugikan keputusan itu dan sebaliknya. Sehingga terkait dengan itu, saya kembali ke tadi, dasar pertimbangan itu apapun yang kita putuskan itu paling tidak itu keputusan yang kita buat itu muaranya untuk kepentingan murid. Muaranya untuk kepentingan murid. Jadi sepanjang ini kepentingan untuk masa depan dia atau untuk kenyamanan dia dan lain sebagainya, sepanjang untuk kebaikan siswa, itu yang saya putuskan. Kira-kira seperti pada dasar kembali pada filosofi pelajar Pancasila. Oh iya, jadi filosofi Ki Hajar Dewantara itu juga menjadi pegangan ya. Begitu. Baik Bapak, kira-kira apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu gitu dalam sebuah
penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Ada betul-betul prosedur seperti apa yang Bapak jadwalkan untuk berjalan? Baik, terima kasih, pertanyaan yang bagus. Jadi memang pertanyaan ini mirip-mirip, jadi jawaban seperti mengulang-ulang jawaban, tetapi bahwa soal jadwal saya tidak punya jadwal khusus, itu sudah pasti. Tetapi seperti tadi, kasus kecil saya bisa putuskan dengan waktu singkat. Kalau kasusnya itu saya pikir dia agak kompleks, saya bisa minta orang lain, teman-teman wakil kepala sekolah atau guru senior. Tetapi dalam kasus tertentu, saya memutuskan untuk meminta pertimbangan semua guru, ya, semua guru. Dan itu berarti kita lakukan di rapat guru. Jadi prinsipnya itu saya meminta masukan, ya. Tetapi saya tidak membuat jadwal khusus untuk kasus dilema itu kan saya bikin jadwal begini, tidak. Tetapi saya sudah bisa tahu ini perlu minta pendapat guru-guru, maka saya buat rapat karena saya anggap itu penting. Apalagi kita selama ini kan setiap bulan ada rapat rutin, jadi ya sudah di rapat rutin saya bisa lemparkan kasus-kasus itu sekaligus saya menerima masukan-masukan dari guru. Itu menolong saya dalam membuat keputusan. Seperti itu. Baik, sebenarnya tadi ini ada pertanyaan yang sebenarnya masuk ke dalam pengambilan keputusan itu, orang-orang mana yang harus Bapak berkonsultasi. Tadi iya. Bapak sudah langsung menjawab. Saya sudah sampaikan. Sudah menyampaikan. Dan untuk yang terakhir Bapak saya dari semua hal yang telah disampaikan, ya, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Baik, jadi sebenarnya menurut saya tidak hanya dilema etika, ya. Saya dua-duanya itu punya pembelajaran tersendiri, ya. Dalam kasus dilema etika, pembelajaran yang saya dapatkan ialah bahwa dengan berkomunikasi dengan orang-orang dekat kita, meminta pendapat, itu ternyata hal yang positif, termasuk pendapat para guru di rapat, karena itu memperkuat keputusan kita. Jadi itu pembelajarannya bisa saya dapatkan, bahwa semakin banyak kepala yang berpikir, hasilnya lebih bagus. Itu terkait dengan dilema etika. Sementara terkait dengan bujukan moral, itu pembelajaran juga. Saya bisa rasakan bahwa saya buat keputusan ini betul-betul karena saya tahu yang ini salah dan yang ini benar. Kadang-kadang memang kita ada semacam rayuan, ya, perasaan saya buat ini supaya menguntungkan saya. Itu ada cobaan itu. Tapi puji Tuhan, perasaan-perasaan itu dengan memahami atau belajar tentang dilema etika dan bujukan moral, akhirnya saya lebih bisa mengontrol perasaan saya, pikiran saya. Karena kalau bujukan moral itu kembali ke pimpinan, ke suara hati kita. Kadang-kadang kita memilih karena yang menguntungkan saya ini, saya pilih ini, padahal itu salah sebenarnya, ya. Jadi kembali ke pribadi. Tetapi syukur karena kita sudah tahu bahwa ini yang namanya bujukan moral dan tidak menguntungkan, ya, tidak menguntungkan. Oleh karena itu ya salah, benar-benar hitam putih seperti itu. Kira-kira seperti itu. Oke Pak, terima kasih banyak. Sekiranya sampai di sini dulu. Terima kasih atas waktunya. Sudah dialog berkomunikasi dengan saya, dan saya juga mendapat pembelajaran baru. Dan terakhir saya mau terima kasih. Jadi CGP itu kan sebenarnya calon-calon pemimpin. Jadi apa yang kita pelajari itu juga betul-betul kita bukan hanya khusus untuk kita kumpulkan tugas, ya. Pengambilan keputusan itu penting sekali sebagai seorang pemimpin. Saya juga mengucapkan selamat Pak Guru sebagai calon guru penggerak. Silakan mengikuti sampai selesai. Dan mudah-mudahan setelah selesai bisa menggerakkan komunitas kita di sekolah, karena salah satu nilai atau peran guru penggerak itu yaitu menggerakkan komunitas belajar. Masih ingat toh? Masih ingat. Terima kasih, ya. Oke, terima kasih. Selamat pagi Bapak. Selamat. Apa kabar hari ini? Ya, baik, segar dan sehat. Baik, terima kasih. Lalu saya meminta waktu Bapak. Maksud saya pagi ini sebenarnya menganalisis penerapan proses pengambilan keputusan di sekolah Bapak. Iya. Sesuai dengan pengujian keputusan di sekolah
boleh saya bisa bantu, saya jawab bisa bantu. Ya, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Untuk itu kita mulai saja. Yang pertama saya ingin menanyakan, ya, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih Pak ini. Saya lihat bujukan moral dari dilema etika. Kalau dilema etika itu fiktif ya, dia hampir sama benar dan mengambil keputusan tentunya selain akal tapi juga hati nurani. Kemudian kalau bujukan moral pasti kita pastikan hal yang salah ya salah, hal yang benar benar. So disampaikan secara baik, secara keras bahwa kalau anak melakukan kesalahan, kasih tahu kau salah, kau benar, hingga mereka menyadar bro saya sendiri. Baik, yang berikut kira-kira selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Terima kasih. Saya coba menceritakan sedikit tentang masalah ini. Di sekolah kita ini kan ada aturan-aturan yang mengikat lembaga kalian dan warga sekolah. Itu juga ada komite, ada kesepakatan bersama. Saya ambil contoh kesepakatan kita kemarin, kita itu sumbangan komite, pemilihan komite itu disepakati sebelum ujian akhir harus lunas. Tapi yang terjadi dan ganjarannya kalau tidak lunas dikembalikan ke anak dipulangkan, tidak mengikuti ujian. Itu kesepakatan yang kedua. Dan yang terjadi bahwa ada 5 anak yang tidak lunas. Jadi saya suruh anak ujian karena semua keputusan ini untuk anak. Jadi bisa anak ini kita melibatkan mereka, kita mampu mereka. Jadi saya tetap ini, tapi saya tahu bahwa nanti pada saat rahu kita menggonggol saya. Tapi karena kepentingan untuk anak, walaupun kita sudah punya kesepakatan seperti itu, tapi intinya bahwa anak tidak dirugikan. Makanya saya siap nanti kalau misalnya ada evaluasi pada saat komite, saya siap. Karena kita punya tujuan kita, aturan kita itu tujuan untuk anak. Jadi bisa ambil jalan. Nah, mungkin itu yang terjadi di mereka. Dan sering terjadi. Nah, saya kembali. Itu kira-kira langkah-langkah apa atau langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, ini pertama tergantung masalah besar atau masalah kecil. Kalau masalah besar itu bisa saja saya, kalau masalah dengan komite atau dengan warga komite, langkah paling pertama saya minta pemerintah setempat atau ketua komite. Kita sama-sama melihat akar masalah itu kita lihat. Kemudian kita mengambil keputusan berdasarkan kesepakatan bersama, sehingga tidak terlalu merugikan dari pihak yang bermasalah. Kalau misalnya di sekolah sama juga, kalau misalnya kalau rumit, saya sertakan saya punya wakil sekolah atau bidang humas yang berpengalaman, yang senior, supaya kita selesaikan bersama. Sehingga menurut saya, karena saya punya prinsip itu, saya walaupun boleh tapi tidak seboleh yang berpikir banyak orang. Kalau sekolah oke, tapi tidak se-oke kalau berpikir banyak orang, mengambil keputusan banyak orang. Mereka kembali. Kira-kira apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema kita?
Ya, ini efektif. Kita lihat situasi yang terjadi, kemudian kepentingan siapa, kepentingan apa. Di situasi sekarang, keadaan sekarang, kita harus ambil keputusan seperti apa. Nah, kemudian kepentingan untuk siapa? Kalau kepentingan untuk siswa, ya segera kita atas. Jadi kalau yang bisa tunda, kita tunda. Tapi kalau memang masalah yang rumit, kemudian kalau kita tunda nanti akan membesar-besar masalah lagi, terpaksa kita harus segera mengatasi. Melihat siapa yang terlibat. Ya, keterlibatan, ya siapa yang terlibat. Kemudian saat itu juga mungkin situasi dan kepentingan kita perhatikan. Kepentingan lembaga, kepentingan siswa, atau kepentingan orang tua, kita sikapi, kita lihat sikap itu pada itu. Yang berikut kira apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema ini? Ya, memang dilema kita ini kan kita ada aturan, kemudian kadang juga kita membentur. Apa keputusan kita terbentur dengan aturan. Ya, memang selain logika kita jalan, hati nurani kita bahwa anak ini adalah anak kita. Kemudian kita tujuan supaya anak jadi baik, tujuan supaya anak jadi cerdas, menjadi yang berkarakter. Kita juga hampir tiap hari itu kadang-kadang anak-anak nakal di antara mereka. Jadi tidak bisa kita menghukum anak yang nakal itu dengan cara kita kasar, tidak boleh. Nah, biar kita bagaimana caranya supaya kita bisa nasihati dia bahwa yang kau kasar dengan dia juga manusia, dia juga punya perasaan, dia juga rasa sakit. Kau bayangkan kalau orang buat kau seperti itu. Jadi anak-anak tuh kita melakukan pendekatan secara baik sehingga menyadari bahwa mereka benar saya punya kekurangan. Kemudian terakhir kita minta supaya mereka saling memaafkan. Baik, yang berikut apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Oke, terima kasih. Saya tentunya tidak punya jadwal. Saya kalau jadwal itu misalnya buat sosialisasi tentang apa jadwal. Jadi tergantung kejadian apa saja, ada masalah pada saat itu. Jadi kalau memang masalahnya rumit, tentunya saya libatkan orang-orang yang punya berpikir bagus, yang punya pengalaman, senior. Tapi kalau masalah tidak rumit, saya akan sendiri. Tergantung, saya tidak punya jadwal. Dari situasi masalah tersebut benar. Yang berikut, kira-kira adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Memang sudah pasti Pak, ini namanya kita lembaga itu banyak orang. Saya sebenarnya kalau berpikir sudah kesulitan, saya panggil ke teman-teman yang menurut saya bisa membantu saya. Punya pengalaman, teman-teman senior bisa membantu saya. Kemudian keputusan juga kita melihat yang paling bagus itu, artinya kita punya berpikir bersama, meminimalisir masalah, sehingga mungkin ke depan keputusan ini dia punya kesalahan sedikit, dia berdampak pada anak tapi tidak terlalu membuat anak risiko atau siapa saja yang bermasalah. Jadi teman-teman guru atau mitra dari sekolah, komite, pemerintah, saya terakhir itu
masalah di anak-anak yang serang sebenarnya di sini, saya langsung ke polisi. Tadi di sana kita damai, jadi tidak bisa saya tindak sendiri dan saya bertindak menghakimi itu bahaya sekali. Dan waktu itu saya ke polisi, saya ke BT dulu, saya ke pemerintah dulu, bagaimana kita punya menyelesaikan masalah seperti apa, kemudian mereka mengusulkan ini masalah hukum lebih baik kita lakukan. Akhirnya sudah selesai kita mengambil keputusan secara bersama. Ya, bersama-sama dengan teman-teman ini. Baik, baik Bapak, ini yang terakhir Pak, saya mau menanya kepada Bapak. Ya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang kira-kira dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Yang pengalaman pertama bahwa keputusan itu berpihak persis. Dan kita lembaga kita yang dulu jadi pasti persis. Yang kedua saling menguntungkan. Kita saling menguntungkan. Artinya bahwa diterima oleh kedua belah pihak. Keputusan kita diterima oleh kedua belah pihak. Yang ketiga, tentunya jangan ambil keputusan sendiri. Kita melihat masalah kalau rumit, kita minta supaya teman-teman senior membantu kita pada saat ambil keputusan. Kalau masalah di sekolah atau masalah dengan masyarakat, kita minta kepada pemerintah setempat. Jadi satu prinsip begitu. Walaupun kita kepala, tapi kira-kira lebih bagus daripada berpikir banyak orang. Berpikir banyak orang lebih bagus. Sepakat banyak orang itu lebih bagus daripada yang dilakukan oleh kepala. Mungkin itu yang boleh terpetik. Tentunya bagi para siswa tidak mengumpulkan salah satu pihak dan melibatkan orang-orang yang punya kompetensi. Baik Pak, saya rasa itu sudah. Terima kasih banyak atas waktunya. Ya, ke waktu dan kesempatan saya bisa berdialog dengan Bapak tentang penerapan dilema etika. Jadi saya juga berterima kasih Pak Primus bisa mengunjungi lembaga saya. Ini lembaga kita semua. Saya doakan supaya Pak Primus bisa berhasil menjadi guru yang baik di lembaga Bapak. Terima kasih.